Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan, NIM 2020 D1C017, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya ingin membacakan makalah saya, yaitu hubungan antara agama Kristen dan Pancasila. Pendahuluan. Pancasila adalah hal yang fundamental bagi Indonesia, merupakan dasar negara, sumber tertib hukum nasional di Indonesia, dan ideologi nasional. Dasar ontologis negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah hakikat manusia yang monopluralis, yang berarti mengakui bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka ragam, seperti suku, adat, dan budaya, agama, namun semuanya terikat menjadi satu kesatuan. Hukum kasih merupakan inti dari iman Kristen yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37 surat ke-40. Dalam kerangka hidup berbangsa, maka orang Kristen pun tetap melakukan tanggung jawabnya untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa. Sebagai orang Kristen, maka pengamalan Pancasila tidak lepas dari mengimplementasikan hukum kasih. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai apa itu Pancasila, apa itu Kristen, serta bagaimana keterkaitan antara prinsip ketuhanan Kristen dan Pancasila. 1. Pengertian Kristen dan Pancasila. Pertama, pengertian Kristen. Pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen, dari kata sifat bahasa Belanda Christen, pengikut Kristus. Pertama kalinya di dalam Kisah pasal 12 ayat 26, karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan di dalam Alkitab Ibrani. Oleh karena itu, pengikut Yesus menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus, yang berarti Yesus Sang Kristos, berarti Yesus yang diurapi. Dalam pemakaian umum, bahkan di kalangan sekuler, Kristus biasanya disinonimkan dengan Yesus orang Nazaret. Oleh kebanyakan orang Yahudi, Yesus sendiri adalah seorang rabi Yahudi. Yesus tidak dianggap sebagai Mesias mereka. Bahkan Injil kanonikal mencatat tentang beberapa peristiwa penolakan atas Yesus. Walaupun demikian, orang-orang Kristen Nicea menunggu kedatangan kedua Yesus Kristus yang akan menggenapi sisa nubuatan Mesias Kristen. Bidang teologi Kristen yang mempelajari tentang hakikat dan kehidupan Yesus Kristus disebut sebagai Kristologi, seperti yang tercatat dalam keempat Injil dan surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. 2. Keterkaitan antara prinsip ketuhanan Kristen dan Pancasila. 1. Hubungan prinsip Kristen dan Pancasila. Sila ke-1 atau yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengatakan bahwa Tuhan itu satu, Esa. Dan sila ini sejalan dengan perkataan Musa dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan bahwa Tuhan itu Esa. Markus
pasal 12 ayat 29. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia, kita harus bersikap adil dan senantiasa memperlakukan manusia lain dengan beradab. Perintah untuk menegakkan dan mengejar keadilan ini juga ditegaskan Tuhan dalam Yesaya pasal 56 ayat 1 dan Ulangan pasal 16 ayat 20. Mengapa kita diperintahkan menjadi manusia yang adil? Karena Dia sendiri mencintai keadilan. Ibrani pasal 1 ayat 9. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan untuk menjaga persatuan dan perdamaian dengan seluruh rakyat Indonesia. Alkitab dalam Roma pasal 14 ayat 19 meminta kita untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Paulus juga menasehati supaya setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Sungguh ku terguncang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengingatkan agar dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan permusyawarah terlebih dahulu. Tentang hikmat dan kebijaksanaan, Alkitab menceritakan kisah tentang Raja Salomo yang memimpin orang Israel dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam 1 Raja pasal 3 ayat 16 sampai ke 27. Alkitab juga menjelaskan bahwa untuk mendapat hikmat, kita harus memintanya kepada Allah. Yakobus pasal 1 ayat 5. Sedangkan penyelesaian masalah dengan permusyawaratan juga beberapa kali dilakukan dalam Alkitab. Salah satunya adalah pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot. Para rasul telah bermusyawarah dan membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 surat ke-26. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima lebih ditujukan untuk para pemimpin agar terus menciptakan keadilan sosial untuk rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat miskin dan rakyat kecil yang terpinggirkan. Pesan bagi para pemimpin ini juga tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 pasal 82 ayat 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. 2. Hubungan Pancasila dan iman Kristen. Moralitas bagi kehidupan setiap individu ditentukan oleh agama, nilai-nilai budaya setempat, juga ditentukan oleh keadaan suatu bangsa. Dalam hal ini bangsa Indonesia, di mana Pancasila dengan falsafah dan pandangan hidupnya merupakan bagian yang penting dalam membentuk moralitas dan perilaku masyarakatnya. Filsafat yang sejati haruslah berdasarkan pada agama. Apabila filsafat tidak didasarkan pada agama dan hanya semata-mata berdasarkan akal pikir saja, maka filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran secara objektif, karena yang memberikan penerangan dan putusan adalah akal pikir, sedangkan kesanggupan akal pikir terbatas, sehingga filsafat yang berdasarkan pada akal pikir tidak akan sanggup memberi kepuasan bagi manusia. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 surat kedua disebutkan bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah
Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukan akan menetapkan hukuman atas dirinya. Umat Kristen harus meyakini dan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bukan berarti bahwa umat Kristen menyerahkan diri kepada negara, tetapi ia menyerahkan diri kepada imannya yang mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara, gereja sadar bahwa agama Kristen bukanlah negara, tetapi merupakan bagian dari negara, di mana agama Kristen turut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen, melainkan mengajarkan umatnya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat dicampur adukan karena masing-masing mempunyai filsafat tersendiri. Namun di dalam Pancasila tergantung nilai-nilai iman Kristen. Dalam terang pengakuan dan kepercayaan itulah setiap orang sebagai umat Kristen berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha bangsa dan negara untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian, baik itu nilai Pancasila yang sangat diyakini kebenarannya maupun nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar untuk berperilaku dan bertindak dalam penerapannya tergantung pada masing-masing individu apakah mau melakukan atau tidak. Penutup, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia tidaklah bertentangan dengan ajaran Alkitab dan sebaliknya. Banyak ayat dalam Alkitab yang selaras dengan kelima sila di Pancasila. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaklah kita menghormati Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa serta mendukung segala keputusan pemerintah yang baik karena ada tertulis tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma pasal 13 ayat 1. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dalam pembacaan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.